Lantai 4 yang tidak pernah ada. Di sebuah kota kecil, ada sebuah rumah sakit tua yang sudah puluhan tahun beroperasi. Rumah sakit itu terkenal angker, terutama karena desas-desus tentang lantai 4, lantai yang katanya tidak pernah ada. Rina, seorang perawat baru, sering mendengar bisik-bisik soal lantai itu. Banyak pegawai lama memperingatkan, kalau masuk lift tengah malam dan pintunya terbuka di lantai 4, jangan keluar. Suatu malam saat dinas malam, Rina harus mengantar obat ke pasien di lantai 3. Saat ia masuk lift, tombol-tombolnya berkedip-kedip aneh. Tanpa ia tekan, lift tiba-tiba naik. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lalu berhenti di lantai 4. Pintu terbuka. Lorong gelap, lampu remang, dan udara dingin seperti menembus tulang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dari ujung lorong, Rina melihat seseorang berdiri, berpakaian serba putih, wajahnya tertutup rambut panjang. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mundur, tapi tiba-tiba lift menutup sendiri dan tidak bisa dibuka lagi. Suara langkah kaki mendekat pelan-pelan, pelan, dan pelan. Tepat sebelum sosok itu menyentuh pintu lift, listrik padam. Rina menjerit sekuat tenaga. Saat lampu menyala kembali, ia sudah pingsan di lantai dasar, dikelilingi para perawat lain. Anehnya ketika ditanya, semua lift di rumah sakit itu hanya sampai lantai 3. Tidak pernah ada lantai 4. Sejak kejadian malam itu, Rina berubah. Ia sering terlihat melamun, matanya kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Teman-temannya mulai khawatir karena ia juga sering berbicara sendiri, seolah ada yang menemaninya. Suatu hari, seorang perawat senior bernama Bu Maya memanggil Rina ke ruangannya. Dengan wajah serius, Bu Maya bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lihat di lantai 4?" Dengan suara pelan, Rina berbisik, Dia memanggilku. Katanya aku harus kembali." Dia menunggu. Bu Maya pucat. Ia tahu kisah lama yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Seorang perawat muda bunuh diri di lantai atas gedung lama rumah sakit itu. Lantai yang sekarang sudah tutup dan dihilangkan dari peta bangunan. Konon, perawat itu masih sering terlihat memanggil orang untuk menemani kesepiannya. Seminggu berlalu. Pada malam Jumat Kliwon, Rina menghilang saat dinas malam. Pencarian dilakukan di seluruh rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Anehnya, saat seorang satpam memeriksa rekaman CCTV, terlihat Rina masuk ke dalam lift, menekan tombol yang tidak ada angka. Lift itu naik dan berhenti di lantai 4. Setelah itu, tak pernah ada yang melihatnya lagi. Yang lebih menyeramkan, beberapa perawat melaporkan kadang-kadang lift rumah sakit berhenti sendiri di lantai 4, dan ketika pintunya terbuka, terdengar suara pelan berbisik, "Aku di sini, temani aku." Setelah hilangnya Rina, suasana di rumah sakit berubah mencekam. Para perawat dan dokter mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Lift yang tiba-tiba bergerak sendiri. Suara langkah kaki di atap saat malam. Bisikan lirih di koridor kosong. Puncaknya terjadi saat seorang dokter muda bernama Andi ditugaskan lembur. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia menerima panggilan dari nomor internal rumah sakit, nomor yang terdaftar di lantai 4. Awalnya ia mengira itu lelukon, tapi suara di telepon terdengar nyata. "Tolong, aku kedinginan, aku di lantai 4." Merasa tak enak hati, Andi memutuskan memeriksa. Ia masuk ke lift dan tanpa ia sadari, tombol lantai 4 menyala sendiri. Pintu terbuka. Lorong itu tampak usang, cat dinding mengelupas, lampu berkedip. Di ujung lorong, Andi melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang terurai, tampak mengenakan seragam perawat lama. "Maaf, Anda butuh bantuan?" Andi bertanya dengan gugup. Dengan langkah gemetar, Andi memanggil. Perlahan, sosok itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, bibirnya membiru, dan di dadanya ada identitas, Rina. Andi berteriak ketakutan dan lari ke lift. Tapi, lift tak mau menutup. "Jangan pergi, temani aku selamanya." Suara pelan terdengar dengan nada menyeramkan. Tiba-tiba suara pelan terdengar. Pagi harinya, Andi ditemukan tak sadarkan diri di ruang staf. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa bicara lagi. Hanya satu kata yang terus ia bisikkan tanpa henti. 4. 4, 4. Andi mengulang dengan suara yang penuh ketakutan. Subscribe to my channel.